Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita akan coba membahas tentang materi bilangan berpangkat ya. Yang mana kalau kita kaitkan dengan... Sebentar ya, teman-teman. Sebentar ya. Kalau kita kaitkan dengan kisi-kisi untuk apa? Dari PAN-RB ya, Kemenpan RB untuk tes SKD CPNS ini ada di bagian numerik ya teman-teman. Oke. Bilangan berpangkat. Sebentar. Apa ada yang tahu di antara teman-teman bilangan berpangkat itu seperti apa? Sebelum kita memulai ya. Bilangan berpangkat itu seperti apa teman-teman? Ada pangkatnya tuh kayak gimana? Ada positif atau ada genap? Oke. Yang ada kuadrat, ya betul. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Berdoa selesai. Tadi siapa ya? Perpangkatan 2 sama. Ya betul, Kak Lisman Linda yang ada kuadratnya, Kak G yang ada 2, perpangkatan 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung saja ya teman-teman ke peta konsep yang pertama. Sebentar, mana nih? Nah, jadi bilangan berpangkat itu kalau kita simbolkan misalnya A ya, A pangkat N, ini kan berarti A dikali A dikali A dikali sebanyak N kali gitu ya teman-teman ya. Ini nih sebanyak N kali. Ya. Nah, ini konsepnya bilangan berpangkat. Nah, di sini ada contoh bilangan berpangkat bulat positif. Ini saya contohkan misalnya ada saya punya angka 5 pangkat 3. Nah, terus misalnya saya punya angka 2 pangkat 4. Nah, ini kan kalau kita jabarkan ya, menggunakan konsep yang di atas ini kan kita tahu bahwa A-nya 5, N-nya 3 ya. Berarti kalau cara pengerjaan ini tuh kayak gimana? 5 pangkat 3 itu kan kalau kita uraikan adalah 5 dikali 5 dikali 5, gitu kan? Yang ini 2 pangkat 4 berarti 2-nya 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, N kali itu kalau misalnya N-nya 3 ya 3 kali. Kalau misalnya N-nya 4 ya 4 kali gitu ya teman-teman. Nah, 5 dikali 5 itu 25. 25 dikali 5 berapa? 125 ya. Nah, kalau yang ini 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 8. 8 kali 2 itu 16. Itu ya teman-teman. Sebentar. Oke. 75. 5 kali 5. Ini 5 pangkat 3 berapa teman-teman? Sebentar. Oke. 125. Oke. 125 ya teman-teman ya. 5 pangkat 3. Oke. Coba kalau saya punya angka. Sebentar. Kalau 3 pangkat 3 ini berapa teman-teman? 3 pangkat 3. -27. Oke. Aduh, mohon maaf ya, saya agak lagi panas dalam sedikit, jadinya ngomongnya agak susah ya. Sebentar. Oke, 3 pangkat 3, 27 ya, betul ya. Jadi ini kalau saya uraikan kan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3, 9, 9 kali 3 itu 27. Gitu ya. Terus, sebentar. Kalau saya punya angka kayak gini. Misal ya, saya punya angka 2 pangkat 3, ya, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Nah, ini berapa teman-teman? Dua pangkat 3. Ini berapa hasilnya?
24, mantap. 24 ya. Terus kalau ini kita pemanasan dulu ya. Kalau misalnya saya punya angka berapa ya? 3 kuadrat. Ya boleh. Ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini gimana, teman-teman? Sama dengan berapa? 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. 27. Ini kan sebenarnya bisa ya, teman-teman, langsung kita kuadratkan 9 tambah 9 tambah 9 27. Tapi sebenarnya ini ada cara penyederhanaan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada angka kayak gini, kan kalau misalnya pangkatnya kecil itu kan bisa kita langsung jumlahkan. Tapi kalau pangkatnya besar, pangkat 7 misalnya, kan repot ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita uraikan menjadi 3. Ini kan berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. 3 kali berapa? 3 pangkat 2. Ya. Kalau ada kayak gini, ini kan kalau misalnya ini kan 3 pangkat 1. Kalau ada perkalian, berarti pangkatnya ditambah. 1 tambah 2 itu 3, berarti 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 27. Nah, ini adalah bentuk sederhana ya, teman-teman. Takutnya nanti di soal ada kayak gini. Misalnya 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 7. Nah, kalau kayak gini kan kalau kita pangkatkan satu persatu, itu repot ya, pangkatkan satu persatu terus ditambahkan. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya, teman-teman. Kalau kita menemukan soal seperti ini kita bisa sederhanakan menjadikan ini 3 kali ya, 3 kalinya 3 pangkat 7 ya. Berarti kan ini berapa? Ini pangkat 1 ya. Nah, kalau perkalian bilangan berpangkat itu jadi ditambah. Jadi ini hasilnya 3 pangkat 8. Nah, ini adalah konsep dasar ya dari penjumlahan bilangan berpangkat. Gitu ya, teman-teman. Kan kalau misalnya pangkatnya 2, itu kita bisa langsung jumlahkan ya, mudah ya, 3 pangkat 9. Nah, kalau 3 pangkat 7, kita pangkatkan satu persatu terus baru kita tambahkan, itu repot ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai alternatif yang kedua, yaitu dengan cara ini kan 3 kalinya, 3 kali nih, 3 kali berarti 3 kali berapa? 3 kali 3 pangkat 7 gitu ya. Oke, aman ya, teman-teman. Untuk bilangan berpangkat bulat positif, apakah aman? Boleh saya lanjut ke konsep berikutnya? Aman ya? Oke, lanjut. Nah, terus di dalam bilangan berpangkat juga ada namanya bilangan berpangkat 0. Ya. Bilangan berpangkat 0 terjadi ketika misalnya ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Nah, di dalam konsep bilangan berpangkat, kalau kita ini menemukan ini pembagian, terus si A-nya ini sama, ini kan A ini sama berarti angkanya kan. Ini bisa menjadi, kita uraikan menjadi A pangkat N min N. Jadi kalau dibagi itu dikurang, kalau tadi dikali itu ditambah gitu ya. Kalau berpangkat itu kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Nah, kayak ini kan A pangkat N dibagi A pangkat N, ini kita bisa uraikan menjadi A pangkat N min N. Nah, misal saya punya contoh ya, misalnya saya punya 3 kuadrat ya, dibagi 3 kuadrat. Ini kan sebenarnya nggak usah pakai kayak gini, bisa kita langsung bagi ya, 9 bagi 9 itu 1. Tapi kalau kita mau uraikan dengan bilangan berpangkat 0, ini kan menjadi gimana, teman-teman? 3 pangkat 2 kurang 2, berarti ini sama dengan 3 pangkat 0. Nah, angka berapapun, kalau misalnya dia pangkatkan dengan 0, ini hasilnya 1 ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, angka berapapun ketika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1 ya. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya saya punya nih angka, misalnya ya, saya punya angka berikutnya, 4 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Nah, ini kan 4 kuadrat dikurang 2, sama dengan 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya ini angkanya nggak perlu dijabarkan gini, kita udah tahu ya, 16 bagi 16 itu 1. Tapi ini, kenapa saya berikan ini, kenapa saya sharingkan, supaya teman-teman itu tahu bahwa angka berapapun ketika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Misalnya saya punya angka 1000 ya. 1000 pangkat 0. Ini hasilnya berapa, teman-teman? 1000 pangkat 0. 1 ya, mantap. Gitu ya, biar teman-teman nggak lupa.
Kalau saya punya angka 25 pangkat 0 ditambah 25, ini hasilnya berapa? 26, mantap. Ini kan 25 pangkat 0 itu 1 ya, ditambah 25 sama dengan 26. Kalau saya punya 25 pangkat 0 ditambah 25 pangkat 0, ini hasilnya berapa? 2, mantap. 25 pangkat 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, gitu ya konsepnya ya. Nah, untuk bilangan berpangkat 0, ini apakah sudah aman teman-teman? Harus ditanamkan di dalam diri teman-teman, mungkin yang belum tahu, bagi yang sudah tahu saya mohon izin mengulang. Bagi yang belum tahu, kita harus tahu konsepnya bahwa angka berapapun ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Oke, aman. Baik, lanjut ya. Nah, yang ketiga, ini adalah bilangan nih, maksudnya bilangan ya. Bilangan berpangkat dengan bilangan bulat negatif. Sebentar, ada suara-suara ya. Oke. Nah, bilangan pangkat bulat negatif itu seperti ini. Misalnya saya punya angka A pangkat negatif N. Ini kalau kita sederhanakan jadi apa, teman-teman? Seper A pangkat N. Pangkat 1 per N. Gimana? A pangkat 1 per N? A pangkat 1 per A pangkat N. Oke. 1 per A pangkat N. Oke, benar ya? Bentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, A pangkat min N itu sama dengan ya, kalau misalnya saya uraikan ini menjadi 1 per A pangkat N ya. Kalau ada A pangkat min N itu 1 per A pangkat N. Kalau saya misalnya punya A pangkat N ya, kalau saya balik menjadi 1 per, berarti ini 1 per A pangkat min N. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah konsep kalau misalnya ada apa namanya bilangan yang berpangkat bulat negatif ya. Kalau yang ini A pangkat min N. Nah, coba kalau misalnya nih saya punya soal ya, contoh. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini gimana nih, teman-teman? 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 5. Coba berapa nih hasilnya? Oke. 2 pangkat 4 min 4. Gimana? 2 pangkat min 4. Oh iya. Ini kan kalau kita dibagi itu kan tadi dikurang ya. 2 pangkat 1 dikurang 5. Itu kan sama dengan 2 pangkat min 4. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata di opsi itu nggak ada 2 pangkat min 4, berarti bentuk lainnya adalah 1 dibagi 2 pangkat 4. Ya. Atau kalau misalnya nih saya punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 7. Nah, ini bentuk sederhananya gimana? Kalau ada 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 7. 1. Nah, ini kan
2 pangkat 2 dikurang 7 sama dengan 2 pangkat min 5 atau sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Nah, kalau kita menguraikan 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Kalau yang ini 1 per 32. Gitu ya, teman-teman. Oke, aman? Untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Aman, sip. Nah, setelah itu saya punya sifat-sifat bilangan berpangkat ya teman-teman. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat itu misalnya ya, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, seperti saya bilang, kalau dikali itu ditambah ya. Jadi ini adalah A pangkat M plus N. Contohnya seperti apa? Misal, saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini berapa bentuk sederhananya? 2 pangkat 3. Oke, benar ya. 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 3 ditambah 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. 2, sebentar ya, teman-teman. Oke. 2 pangkat 5. Nah, konsep kedua. Tadi ya, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ini kan jadinya A pangkat M min N. Terus, kalau saya punya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, ini sama dengan berapa? 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke. Ini kan 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 2 pangkat 2. Mantap. Nah, kalau misalnya saya punya nih, A pangkat MN ini sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau saya punya 2 pangkat 3 dikali 2, berarti ini 2 pangkat berapa? Mantap. 2 pangkat 6. Betul ya? Oke. Terus, kalau misalnya nih, konsep keempat. Gimana ya? Saya di sini aja deh. Saya punya A dikali B pangkat M. Nah, kalau saya punya angka kayak gini, berarti ini kan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Kalau misalnya saya punya angka 2 kali 3 pangkat 2, ini gimana cara penyelesaiannya, teman-teman? Enam pangkat kuat 2. Oke, ini bisa langsung dikali, 2 kali 3 itu 6, 6 kuadratnya 36, atau bisa kita pecah menjadi 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Hasilnya sama ya. Oke, teman-teman, untuk sifat bilangan berpangkat, apakah jelas? Jelas nggak nih? Kalau jelas, kita lanjut ke konsep berikutnya. Mas Santi, Ya, gimana? minta tolong tuliskan ya Kak, yang kalau dia kali nanti hasilnya dibagi. Kak, gitu. Gimana tadi yang berpangkat? Misalkan A kali A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya A M tambah N gitu kan Kak? Iya. Ya dibagi nanti dikurang atau gimana tadi, lupa Kak. Iya, kalau dibagi dikurang ya. Ini konsepnya. Yang pertama ini kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu dikurang. Ya. Nih konsepnya nih yang saya kotakin ya. Ditambah. Ya. Ini konsep bilangan atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke. Aman, Kak Lisa? Aman Kak, makasih. Oke. Oke, aman ya. Lanjut. Sebentar. Nah, selain yang tadi, sifat-sifat bilangan berpangkat, juga ada bilangan pecahan berpangkat. Yang nomor 4, kalau yang dalam kurung dikali dulu bisa? Bisa, Kak Rin. Kak Rin. Bisa ya? Oke, bilangan pecahan berpangkat. Nah, misalnya saya punya ya konsepnya yang pertama, misalnya saya punya A per B pangkat 0. Ini hasilnya berapa A per B pangkat 0?
Sebentar, ini nomor 4 bingung gimana? Kak Fitri bingung. Oke, nih nomor 4 itu kan A dikali B pangkat M. Nah, ini kan kalau kita jabarkan, ini kan A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau misalnya ada angka 2 dikali 3 pangkat M, ini kan berarti 2 kuadrat dikali 3 kuadrat, itu kan 36. Tapi kalau Kak Fitri mau kalikan dulu, baru dipangkatkan juga boleh. Misalnya 2 kali 3 kuadrat. Ini kan kalau misalnya Kak Fitri langsung kalikan, 2 dikali 3 itu berapa? 6. 6 kuadrat itu sama ya, hasilnya 36. Kesimpulannya adalah ketika kita ada angka kayak gini, A dikali B pangkat M, itu boleh kita uraikan menjadi 2 kuadrat dikali 3 kuadrat, atau kalau misalnya mau dikalikan langsung, terus dikuadratkan juga boleh ya, hasilnya akan sama. Jadi nggak perlu bingung ya. Oke, aman ya Kak Fitri. Oke, saya lanjut ya. Wah, sudah banyak yang menjawab nih. 1 kan? Ya, betul ya. Jadi kalau ada A per B pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, kalau misalnya saya punya A per B pangkat N, ini kan berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya. Terus yang nomor 2, kalau 3 ya. Kalau misalnya saya punya A per B pangkat negatif N, ini berarti A pangkat negatif N dibagi B pangkat negatif N. Nah, kalau misalnya mau dijadikan positif, ini cukup dibalik saja. Yang B-nya naik ke atas, yang A-nya turun ke bawah. Nah, ini konsepnya ya. Kalau misalnya ada pangkat negatif, kalau dalam pecahan ya, kalau mau jadi positif itu tinggal dibalik. Misal nih, ada angka berapa ya? Di sini misalnya ya. 2 pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat negatif 3. Nah, ini kalau saya mau jadikan positif, jadi gimana nih teman-teman? Kalau misalnya ada 2 pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat negatif 3. Oke, 3 per 2 pangkat 3. Ya, betul. Jadi ini saya balik ya, ini ke atas, 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, sama dengan 27 per 8. Mantap, teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Terus, kalau misalnya nih nomor 4 ya, konsep nomor 4. Misal saya punya A, ya gimana Kak? Bisa yang nomor 1 dikasih contoh juga Kak? Yang mana? Yang nomor 1. Oh, nomor 1. Misal ya. Sini ya contohnya ya. Mana sih? Susah. Misal saya punya angka 1 per 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya 1 ya. Karena angka berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1 ya. Gimana Kak? Apakah jelas? Jelas Kak, saya kira pangkat A itu. Oh, tidak ya. Jadi sesuatu yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Sebentar ya, teman-teman. Siap. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Kalau yang keempat, itu misalnya saya punya nih A per B pangkat P. Terus dikali A per B dipangkat Q. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah A, karena ini dikali ya, jadi ditambah A per B pangkat P ditambah Q. Itu ya, teman-teman. Nomor 4. Apakah jelas? Jadi meskipun pecahan, ketika dia itu nilainya sama, angkanya A per B juga, kalau dipangkat itu, kalau misalnya tandanya dikali itu ditambah tetap ya. Jelas. Aku kira yang nomor 1 pangkat A, ternyata 0. 0 ya. Sama-sama Kak Nova. Oke, terus konsep yang terakhir, kalau misalnya saya punya angka A per B
pangkat T dibagi A per B pangkat Q. Karena ini dibagi, ya, jadinya gimana teman-teman? A per B pangkat T min Q, gitu ya. Karena kalau dibagi itu selalu dikurang. Ingat aja, kalau pangkat itu, kalau dikali itu ditambah, kalau dibagi itu dikurang. Gitu ya. Jelas. Oke. Kalau jelas, kita biar nggak bingung, langsung ke soal aja ya. Sabuknya sudah dikencangkan, siap-siap teman-teman ya. Kita akan memulai. Sebentar. Misal mau nanya, misal dari soal ada pangkat bagi sama dikali, yang mana didahulukan dikerjakan. Misalnya, 5 pangkat 2, terserah ya Kak Freddy, kalau bagi sama kali itu, dia itu setara ya. Tergantung nanti Kak Freddy mau, kalau misalnya mudah dibagi dulu, ya dibagi dulu. Kalau misalnya mau mudah dikali dulu, ya dikali dulu. Kecuali kalau ada kurung. Kalau ada kurung, misalnya 5 kuadrat dibagi 2 kuadrat, dikurungin, baru dikali. Nah, itu berarti wajib dibagi dulu. Tapi kalau yang ditulis sama Kak Freddy, ini kan tidak ada kurungnya, berarti itu boleh bebas. Mau dikerjakan yang kali dulu, mau yang bagi dulu, terserah. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau misalnya ada tanda kali, bagi itu setara. Yang saya singkat menjadi apa? Kabataku ya. Kali bagi tambah kurang. Ini tahap 1, ini tahap kedua. Dan mereka ini sama-sama setara ya. Kali bagi mau yang mana aja terserah. Taku tambah kurang mau yang mana dulu terserah. Oke? Oke, aman ya. Apa ini? Oke. Lanjut ya. Nah, coba nomor 1 nih. Ada angka 0,4 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat. Nah, sama dengan berapa ya? Coba dikerjakan dulu teman-teman. Yep, Kak Freddy Hanson. Ya, nomor 1 coba dikerjakan dulu nih. Waduh, masih sepi ya chatnya. Oke, jawabannya A katanya. Mantap. Oke, ini mah langsung aja ya teman-teman ya. Nih, kalau ada kayak gini, ini kan 0,4 kuadrat itu berapa teman-teman? 0,16 ya. Ditambah 0,3 kuadrat itu berapa? 0,09. Ya, berarti kan ini ditambah 16 ditambah 9, 25. Pakai 0 depannya, 0,25. Jawabannya yang alfa. Ah, ini mah masih soal dasar ya. Oke, aman teman-teman. Boleh saya lanjut nggak ya? Aman. Oke, soal nomor 2. Nah, hasil ya. Hasil dari 3 pangkat 4 kali 4 kuadrat dibagi 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Dilarang menggunakan kalkulator ya. Oke, jawabannya apa? Wah, cepet banget ya. 12. Luar biasa. Oke, 12. Ya, coba kita bahas bersama ya, teman-teman. Yang benar 12. Yakinkah 12? Yakin, oke. Yakin ya, awas ya kalau salah ya. Oke, tinggal coret katanya. Oke, nih, ini kan 3 pangkat 4 dibagi, nih saya tulis ya. Kalau ada dibagi, ini kan sebenarnya bisa saya uraikan jadi gini ya. Ini kan. Mana sih? Ini ya, gini ya. Boleh ya, saya uraikan ini. Nah, ini kan yang sejenis, ini kita kan karena bagi ini dikurang. Ini kan, dikali, ini 4, pangkat 4 dikurang 3. Oke, berarti ini gimana? 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 1 dikali 4 kurang 3, 4 pangkat 1. 3 pangkat 1, 3, dikali 4 pangkat 1, 12. Mantap, jawabannya benar ya. Jawabannya yang A. Pangkatnya dikurangi karena pembagian. Ya, betul. Oke, mantap. Nomor 2 aman ya. Ada yang masih bingung nggak? Bentar, saya lihat dulu. Aman, oke. Lanjut ya. Nomor 3. Nah, hasil dari 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 2. Wah, ini soal dasar ya. Coba, berapa nih nomor 3?
Wow, sudah banyak yang ini. 9 katanya. Wah, luar biasa ya. Sudah mulai kelihatan ya. Ini kan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kan ini 3 pangkat 4 min 2 ya. Sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Mantap. Nah, konsep dasar kita kencangkan dulu ya. Oke, aman. Nggak ada jawaban yang berbeda nih. Luar biasa. Lanjut. Nah, coba 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 4. Berapa nih jawabannya? Cepet banget ya. C, luar biasa. Benar ya, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah nih ya. Berarti 3 pangkat 1 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 5. Jadi jawabannya yang cari. Luar biasa ya. Udah 4 nomor baru ngerjain 3 detik ya, luar biasa. Lanjut. Hasil dari 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini berapa nih? 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini bisa pakai 2 cara ya, yang tadi saya jelaskan di konsep keempat. Wah, mantap. Ini sebenarnya bisa ya, tadi Kak Fitri nanya, ini bisa dikalikan dulu nggak? Bisa banget ya. Kalau misalnya Kak Fitri mau kalikan, 2 kali 3, ini 6 pangkat 3, itu berapa teman-teman? 216. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jabarkan juga boleh. Ini jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Berarti ini berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Dikali 3 kali 3, 9. Dikali 3, 27. Ini hasilnya sama pasti ya, 216. Jadi jawabannya yang apa? Oke, nomor 5 aman ya? Lebih gampang dikali dulu. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya angkanya besar, misalnya nih angkanya berapa ya? 212 dikali 221. Nah, ini kan lumayan ya kalau dikali dulu ya, 3 digit. Jadi boleh, kalau misalnya mau dipangkatkan dulu juga boleh. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 6. 1,54 kuadrat itu sama dengan 2,3716. Maka 154 kuadrat adalah, nah, coba berapa nih teman-teman? Wah, sudah mulai agak jarang nih yang chatnya. B, 23716 BB. Oke, mantap. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya ini sebenarnya nggak perlu dipangkatkan lagi karena ini angkanya sama ya, teman-teman. Cuman kita olah aja dari 1,54. Mandi sayang. Bentar ya, teman-teman. Ini kan dari 1,54 ke 154 itu cukup dikali berapa? Dikali 100 ya. Ini kan cukup dikali 100. Ya kan? 1,54. Nah, 1,54-nya dikali 100, ini kan 1,54 kuadrat itu berapa? 2,3716. Ya udah, berarti kan ini kan 1,54 dikuadratkan dikali 100 dikuadratkan, ya kan? 1,54 kuadratnya kita udah tahu 2,3716. Tinggal yang 100 kuadrat. 100 kuadrat itu kan 10.000 ya. Nolnya 4. Nah, berarti kalau nolnya 4, ini 1, 2, 3, 4. Berarti 23716. Nolnya hilang. Komanya hilang. Jadi 23.716. Jawabannya yang B. Oke, nomor 6. Aman ya? Hilang komanya. Ya, betul. Lanjut, nomor 7. Nah, ini nih tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Bentuk sederhana 4 pangkat 4, 4 pangkat 4, ditambah. Nah, ini berapa? Ayo. Nomor 7. Bentuk sederhananya gimana ya? Wah, sudah mulai bineka tunggal ika jawabannya ya, luar biasa. Ada yang C, ada yang D. Waduh, jadi yang mana nih jawabannya ya? Yang C atau yang D ya jawabannya? Oke. Ini kan kalau kita lihat 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Ini 4 pangkat 4-nya ada berapa kali, teman-teman? Kalau boleh saya tanya. 4 pangkat 4-nya ada berapa kali? 4 pangkat 4 ada berapa kali? 4 kali. Wah, ada 4 kali. 4 kali 4 pangkat 3. Ya, 4 kali ya. Berarti 4 kali. 4 kali berapa? 4 pangkat 4 kan? 4. Ya kan?
Ada nggak 4 kali 4 pangkat 4? Ada, jawabannya yang Charlie. Kalau seumpama nggak ada, ini bisa kita sederhanakan lagi ya, menjadi 4 pangkat 1 ditambah 4, sama dengan 4 pangkat 5. Only ya, only 4 pangkat 5. Bukan yang ini 4 dikali 4 pangkat 5, mah hasilnya pasti lebih ya. Nah, jadi karena 4 pangkat 5 nggak ada, jadi kita boleh pilih yang 4 dikali 4 pangkat 4, gitu ya. Oke, nomor 7 aman ya? Kak Santi mau nanya dong. Boleh. Kak, itu bukannya jawabannya A ya? 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 3. Atau gimana? Kalau 4 pangkat, ya, saya jabarkan ya. Kalau 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 3 kan berarti 4 pangkat 1 ditambah 3. Ini 4 pangkat 4 doang sendiri. Sedangkannya kan yang kita punya ini 4 pangkat 4-nya berapa kali? 4 kali ya. Kalau yang A itu hanya 4 pangkat 4 seorang diri. Sedangkan teman-temannya yang 3 ini nggak dianggap ya sama nomor A ini. Jadi ini bukan jawabannya ya. Gimana Kak? Aman nggak nih nomor 7? Jadi Oke, yang diminta Kak, di soal, ya 4 pangkat 4-nya sebanyak 4 kali ya. Nah, untuk 4 pangkat 1-nya udah mutlak dari sananya ya. Bukan udah mutlak ya. Ini dilihat, ini berapa kali? 4 pangkat 4-nya kan 4 kali. Jadinya 4, ditulisnya 4 kali. 4 kali 4 pangkat 4. Kan ini 4 kali kan? Nih ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini hadirlah angka 4. Gitu ya. Siapa yang nanya? Oke, masuk Kakak. Gitu ya. Lanjut. Nah, biar makin matang nih, saya sudah siapkan banyak soal yang kayak gini. Karena banyak ya di soal yang saya temukan soal tryout SKD CPNS. Nah, nomor 8. Bentuk sederhana. Nah, yo, 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Nah, coba dilihat nih. 5 pangkat 2-nya ada berapa kali ya? Oh, A katanya. Wah, mantap. Ada yang jawab deh. Masih jadi bineka tunggal ika jawabannya, luar biasa. Oke. Ini kan berapa kali 5 pangkat 2, teman-teman? Nih, saya hitung dulu ya, biar semakin yakin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 kali. 5 kali berapa? 5 pangkat 2. Ada nggak 5 kali 5 pangkat 2? Ada. Ternyata jawabannya A. Kalau misalnya yang 5 kali 5 pangkat 2 nggak ada, berarti opsi lainnya berapa? 5 pangkat 1 tambah 2. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, ini opsi lainnya. Bukan yang 5 kali 5 pangkat 3. Kalau 5 kali 5 pangkat 3 berarti 5 pangkat 3-nya 5 kali dong. Sedangkan kita butuhnya 5 pangkat 3-nya hanya sekali ya. Oke, aman. Nomor 8 nih. Jangan sampai nanti ada soal kayak gini lagi. Jawabannya masih bineka tunggal ika ya. harus sudah tahu ya. Kalau 5-nya ada 3, iya betul. Kalau 5-nya ada 3, ya 3 dikali 5 pangkat 2 ya. 5 dikali 5 pangkat 2 ya. 3 dikali 5 pangkat 2 ya. Siapa ini? Oh iya. Oke, lanjut ya. Nah, lagi. Biar semakin matang ya. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Coba berapa nih bentuk sederhananya? Coba. Nomor 9. Ada yang, wah, ini masih ada 2 jawaban. Ini gimana ini? Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Bagaimana kumaha? Oke. Coba deh teman-teman lihat lagi. Ini 6 pangkat 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali berapa? 6 pangkat 2 kan? 6 pangkat 2-nya kan 6 kali. Ya udah, ada nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti kalau nggak ada ini 6 pangkat 1 tambah 2 sama dengan 6 pangkat 3 ya. Bukan 6 pangkat 7 ya, teman-teman. Aduh, 6 pangkat 3 ya, benar. Oke. Aman nggak nih? Ini soal kayak gini harus dipahami betul-betul ya. Karena sering ada di soal perpangkatan, teman-teman. Takutnya nanti di soal SKD ada ya. Kak, mau nanya lagi dong, Kak. Iya, boleh. Gimana? Kak, itu konsepnya konsepnya itu sama nggak sih kalau misalkan dia ditambah atau dikali gitu? Kalau dikali kan langsung aja ditambahin pangkatnya. Kalau dia sejenis ya, angkanya kan ini 6 kan sama tuh.
Kalau misalnya ditambah, itu kita cari tahu dulu. Nih, ini kan sejenis. 6 kuadratnya itu ada berapa kali? Ada 6 kali kan? Makanya, nih kalau misalnya ini saya punya angka, misal ya, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini tuh dikali 2-nya ada berapa kali, teman-teman? Coba, saya kesini dulu deh. Kalau ada yang pangkatnya pusing, saya kesini dulu. 2-nya ini ada berapa kali ya? 3. Oke. Ya, 3 kali. 3 kali. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1. Sebentar ya. Oh, ini sebentar ya, teman-teman. Kalau ini berlaku hanya untuk pangkatnya yang sama ya. Kalau misalnya kayak gini kan kita nggak bisa ya. Ini kalau 3 kali 2 pangkat 1, jadi berapa? 3 kali 2 ini 6. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Beda ya. Berarti ini berlaku hanya untuk kalau ininya sama ya. Kalau jumlahnya sama dengan angkanya. Jadi kan kalau ini 6 boleh dikali kayak gini. Tapi kalau kayak gini enggak ya. Nggak bisa ya. Yang sebelah kanan ini beda hasilnya. Basisnya sama. Oke. Kalau soal TIU, biasanya angkanya cantik ya. Kalau kata Coach Vira tuh, biasanya angkanya cantik ya. Oke. Ini enggak ya. Ini enggak sama ya, teman-teman. Ini enggak sama. Oke, aman teman-teman nomor 9? Apa ini? Pokoknya yang habis dari sini langsung TO. TO apa ini? Kapan ini? Heboh ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Ini masih nih. Yuk. 7 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3. Nah, ini jangan sampai ada yang salah lagi ya. Nah, ini udah sejenis nih. Antara yang dikalikan sama jenisnya. Coba. Nomor 10. Wah. B. B na debat. Oke, ini 7-nya berapa kali nih? 7 pangkat 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 7 pangkat 3 ya. Nah, berarti ini 7 pangkat 1 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 4. Jawabannya yang bravo. Ntar, masih ada yang salah nggak ya? Coba saya lihat dulu. Oke, B. Mantap. Aman ya? Oke, lanjut. Masih ada nggak ya soal kayak gini? Oh, udah selesai. Udah selesai. Nomor 11. Nah, coba. 2A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 ditambah 4A pangkat 3 sama dengan 1,250. Maka A kuadrat ditambah A adalah, nah coba dikerjakan dulu nih nomor 11. Gimana ya? Wah, sudah ada yang jawab satu orang. Oh, ini bukannya. Bukan jawaban chat. C katanya. Wah, ada yang jawab C nih. Kak Harsida Ilami. Wah, Kak Ra. C. Oke. Langsung kita bahas aja ya, teman-teman. Ini kan A pangkat 3 semua ya. Nah, kalau A pangkat 3 semua, saya keluarkan A pangkat 3-nya. Dikali, ini kan ada angka 2. 2 ditambah 3. Terus angka berapa? Yang A pangkat 3 berarti angka 1 ya. Sebentar. Berisik ya, teman-teman. Sebentar saya lihat dulu. Oke. Ini kan A pangkat 3 berarti kan 1. Ditambah yang ini angka 4 kan. Nah, ini sama dengan 1,250. Oke. Setelah ini, saya jumlahkan dulu nih biar gampang ya. 2 tambah 3 ini 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4 itu 10 ya. Sama dengan 1,250. Ya udah. Supaya kita tahu A-nya berapa, ya udah A pangkat 3 sama dengan ini pindah ruas ke kiri jadi dibagi ya. Dibagi 10. Berarti A pangkat 3 sama dengan 1,25. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya 1,25? Berapa, teman-teman? 5 ya. Berarti A-nya sama dengan 5. Karena ketika 5 dipangkatkan 3, itu hasilnya 125 ya. Nah, kita udah tahu nih, A-nya 5. Ya udah, yang ditanya A kuadrat ditambah 5. Ya udah, tinggal dimasukin aja angkanya. A kuadrat ditambah A. A kuadrat, 5 kuadrat ditambah A-nya 5. Berarti 25 ditambah 5 sama dengan 30. Jawabannya ya, Charlie. Oke. Aman?
Biasa juga pangkatnya dikeluarin. Iya, bisa, Kak Laras. Kalau pangkatnya sama ya, supaya apa? Supaya memudahkan perhitungan. Oke, paham. Sip. Lanjut. Oke, teman-teman, dilanjut dulu. Di sini azan, saya izin mendengarkan azan sambil teman-teman mengerjakan ini ya. Silahkan. Oke, baik teman-teman, sudah selesai azannya di sini. Oke, banyak yang sudah menjawab nih. Luar biasa. Oke, kita langsung bahas aja ya teman-teman. Ini kan 4 pangkat min. Nah, kalau dikali berarti kan pangkatnya ditambah ya. 4 pangkat min 2/3, berarti ini ditambah min 4/3. Ya, dibagi 4 pangkat min 3. Nah, ini kan min 2/3 ditambah. Sebentar ya, ini ada yang coret-coret. Mohon maaf teman-teman, biar lebih tertib. Jangan ada yang coret-coret dulu ya. Biar teman-teman yang ini lagi fokus. Oke. Nah, ini kan
min 2/3 ditambah min 4/3 itu berapa teman-teman? Min 6/3 ya. Dibagi 4 min 3. Ini saya jabarkan ya. Saya jabarkan biar teman-teman tuh tahu dasarnya. Nah, ini kan min 6 dibagi 3 berapa teman-teman? Min 2 ya, berarti 4 pangkat min 2. Karena ini dibagi, jadi pangkatnya boleh saya tambah ya. Boleh saya kurang ya. Jadi min 2 dikurang min 3. Sama dengan 4 pangkat min 2 ditambah 3. Sama dengan 4 pangkat 1. Jadi hasilnya 4. Jawabannya alfa ya. Oke, aman nih teman-teman. Banyak yang jawab A. Oke, Agus. Oke, aman ya? Sip, aman. Oke. Lanjut. Nomor 13. Nah, coba. Bentuk sederhana dari P pangkat 4 dikali P pangkat 2, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Nah, coba nih gimana yuk? Nomor 13. Ini mah gampang ya. Kali tinggal ditambah, bagi tinggal dikurang. Gitu aja konsepnya. Yuk, berapa jawabannya nih? Oke, belum ada yang menjawab. D, Kak Trimurti. Oke, ada yang jawab D. Yang lain? Wah, masih sepi chat ya. Masih sepi chat ya, teman-teman. Ini bagaimana? 1. Oke, coba kita bahas bersama ya. Coba ya. Ini kan P pangkat 4 dikali ya. Kalau dikali berarti pangkatnya diapain teman-teman? Ditambah ya. 4 tambah 2 ditambah 5. Yang ini, yang bawah P, ini ditambah juga ya. 3 ditambah 2 ditambah 6. Nah, ini berarti P-nya pangkat berapa? 4 tambah 2, 6 tambah 5, 11. Dibagi P. Oh iya, ini nggak ada jawabannya ya. P pangkat, ini kan 3 tambah 2, 5 tambah 6, ini 11. Oke, saya bikin E ya jawabannya. Ini E aja deh, E-nya berarti 1 ya. Ini kan berarti P pangkat 11 dikurang 11. Berarti P pangkat 1. Oke, sebentar. Aduh, berisik ya. Bentar ya, teman-teman. Oke, Jawabannya ini jawabannya Eko ya, jawabannya. Jawabannya. Sebentar. Aduh. Yes, betul. Oke, tadi yang jawab 1 siapa ya? P pangkat 0. Wah, luar biasa. Kok gak ada? P aja. Ada yang jawab P aja? Ada yang jawab 1. Oke. Oke, jadi jawabannya F ya, teman-teman. Ini D-nya ada 2 kali nih. Berarti saya bilang F aja di sini F, di sini E. Oke, aman ya? Jadi jawabannya 1. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk sederhana dari 2/3 pangkat 6. Nah, coba dikerjakan dulu, teman-teman. Berapa nih jawabannya nomor 14? 2/3 pangkat 6 dikali 2/3 pangkat min 2 dibagi 2/3 pangkat 2. Nah, coba. Wah, luar biasa. Ya, benar, E. Oke, ini sebenarnya gini ya, teman-teman. Kalau misalnya, teman-teman mau operasikan yang ini dulu, boleh. Yang ini nih, yang sebelah kanan ini kan berarti gimana? Coba ya. Ini kan jadinya 2/3, sorry. Jangan gini deh, takutnya teman-teman bingung. Bentar. Color. Oke. Nih, ini kan kalau saya mau dikalikan dulu, boleh. Kalau saya mau tambahkan juga boleh ya. Saya tambahkan aja deh. 2/3 pangkat 6 tambah negatif 2. Ya. Dibagi 2/3 pangkat 2. Berarti ini berapa? 2/3 pangkat 6 kurang 2 itu 4. Ya. Dibagi 2/3 kuadrat. Berarti ini, karena ini bagi, berarti dikurang ya. 2/3 pangkat 4 kurang 2. Ini saya jabarkan ya, biar jelas. Sama dengan 2/3 kuadrat.
Nah, ini kan kalau kayak gini, tadi kita udah tahu kalau yang dikuadratkannya ini pecahan, berarti atas bawah dipangkatkan ya, teman-teman. Jadinya 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. Jadi jawabannya yang Eko ya. Oke, jawabannya yang Eko. Sebentar, saya dulu chatnya. Tadi teman-teman jawab apa? Eko, iya, jangan coret-coret dong. Iya, makanya ini teman-teman iseng ya, mau coba coret-coret. Tapi jangan ya teman-teman, karena kasihan teman-teman yang lagi fokus, jadinya fokusnya terganggu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 14, apakah jelas? Oke, lanjut ya. Nomor 14, jelas. Oke, lanjut. Nah, coba. Tentukan nilai dari A, nilainya si A ini berapa gitu ya. Dari 3/4 pangkat 9 sama dengan 4/3 pangkat A. Nah, coba nih. Gimana nih? Coba nomor 15. Oke. Wah, mantap. Sudah banyak yang menjawab. B. -9 berarti ya. Oke. Nih, lanjut ya. Ini kan berarti gimana teman-teman? Nah, ini kan 3/4, ini 4/3. Nah, biar teman-teman itu mudah, ini saya jadikan sama aja ya, jadi 3/4. Atau misalnya mau 4/3-nya dibalik juga boleh. Tapi saya balik yang ini aja deh, biar yang satunya tetap. Ini kan 3/4 Nah, kalau yang 4/3 itu kalau saya balik itu kan pangkatnya jadi negatif ya. Ya kan? Ya, berarti ini kan 9 sama dengan min A. Berarti A sama dengan min 9. Jawabannya B. Kalau misalnya teman-teman mau yang dibalik yang sebelah kiri juga boleh. Jadinya gimana nih? 4/3 pangkat min 9 ya. Sama dengan 4/3 pangkat A. Ini kan boleh saya coret yang sama ya. Berarti ini 9 sama dengan A. Jadinya A sama dengan min 9. Sama aja ya teman-teman. Kayak gini. Jadi tips dan triknya kalau teman-teman ada kayak gini, dicarinya itu pangkat yang ini, kalau misalnya angkanya beda, itu bisa kita balik dengan cara pangkatnya jadi negatif. Tadi kan kita sudah belajar dasarnya ya, kenapa bisa negatif. Oke, aman ya nomor 15? Aman, lanjut. Nah, hasil perhitungan dari 12 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Nah, yuk. Jawabannya berapa nih? Sebenarnya bisa ya langsung di 12 kuadrat itu berapa? 144 dibagi 16 itu bisa kayak gitu. Tapi boleh kalau mau diuraikan juga boleh. Ini kan karena angkanya kecil aja ya langsung dapat hasilnya. Ini saya uraikan aja ya, takutnya nanti teman-teman itu ada angka yang ribuan gitu, makanya saya uraikan. Ini kan kalau 12 itu kan supaya ada angka 4-nya berarti dikali 3 ya. 3 kali 4 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Nah, ini kan berarti berapa? 3 kuadrat dikali 4 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Ya. Dicoret, 3 kuadrat itu 9. Jawabannya yang cari. Ya, kalau misalnya teman-teman mau 12 kuadrat 144 bagi 16 juga boleh. Hasilnya sama 9 ya. Oke, C. Mantap. Aman ya? Lanjut. Ya. Bentuk sederhana dari pembagian 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Wah, ini mah gampang. Coba, yuk. 2 detik nih, pasti bisa jawab. Enggak, Oke. Ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Gimana ini? Oke. Ini ya, teman-teman. Kalau kayak gini kan, kalau pembagian tuh dikurang ya. 6 pangkat 12 kurang 10 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Jawabannya yang Eko. Aman ya nomor 17? Aman. Oke, aman. Hampir kepeleset. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi, kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menjadi penolong kita nanti ketika tes ya, dan bisa menghantarkan kita untuk menjemput Terima kasih, kita. Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Saya Santi Rusmayanti mohon izin pamit sama-sama ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih Kak Santi. Sama-sama. Thanks, Saya Kakak. meeting for all ya, teman-teman.